Oke teman-teman, hari ini kita bahas mengenai CV atau PT. Jadi sampai hari ini banyak banget orang masih bingung kalau gue mau bikin perusahaan, mau bikin badan, atau mau bergerak dari orang pribadi, mau upgrade ke perusahaan. Gue mau bikin apa nih, CV atau PT gitu. Jadi ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan dan selalu jawabannya itu sama terus. Terus by the way, yang namanya UD, PD itu nggak ada lagi ya. Usaha dagang, perusahaan dagang, itu dulu kan ada tuh. Bisa bikin domisili, itu udah nggak bisa sekarang. Sekarang pilihannya cuma CV atau PT. Dan yang namanya PT perorangan yang kemarin baru lagi dihebohkan, udah nggak ada kabarnya, nggak jelas. Jadi sekarang kita kembali ke CV atau PT. Oke, pertimbangan-pertimbangannya apa? Kenapa mesti bikin CV? Kenapa mesti bikin PT? Gitu ya. Jadi saya rangkum di sini. Pertama, pertimbangannya adalah mengenai vendor proyek. Jadi teman-teman bikin PT atau CV pasti ada alasannya. Salah satu alasannya adalah si vendor, si customer minta lu untuk jadi CV atau PT gitu. Nah, kalau dalam kasusnya seperti itu, uh, tanya dulu ke vendornya. Vendornya request PT atau CV. Nah, kalau kadang-kadang teman-teman ikut tender gitu ya, teman-teman mungkin ikut tender pemerintah, ikut tendernya pabrik atau ikut tendernya apa gitu. Dia ada syarat. Nah, harus CV atau PT. Kalaupun CV ada CV kecil, menengah dan besar. Kalaupun PT ada PT kecil, menengah dan besar. Klasifikasi usahanya ada di situ. Jadi teman-teman hati-hati jangan sampai salah. Jadi pastikan dulu itu apakah vendor teman-teman itu memberikan syarat untuk itu. Yang kedua adalah masalah gengsi. Jadi kalau tadi nggak ada masalah dengan vendor, mungkin teman-teman bikin PT atau CV nggak ada hubungan dengan vendor gitu ya. Masalah gengsi dulu nih. Apakah Anda berbisnis di industri yang bermain dengan gengsi gitu? Contoh lu konsultan gitu, konsultan pajak gitu. Kayak gue gitu. Ini cukup bergengsi ini industrinya. Kalau lu bikin PT, konsultan apa gitu PT, akan cenderung dianggap lebih bagus dibanding konsultan yang CV. Padahal sama aja. Kan orang yang penting, orang yang kerja yang penting kan. Tapi kalau ada di industri gengsi, yang bergengsi bolehlah pakai PT, ya. Terus apa lagi perbedaannya? Ini yang sering sering diomongin bahwa di CV itu kan direksi ambil gaji, itu namanya prive. Prive itu bukan gaji, oke? Okay? Prive itu bukan objek pajak, gitu. Paham ya? Jadi seolah-olah CV itu lebih murah, padahal enggak loh teman-teman. Dia ambil duit dari prive itu bukan objek pajak, tapi kan duit ini harus dipajakin dulu di perusahaan, ya dong? Harus bayar pajak dulu di perusahaan, gitu. Oleh karena itu bukan berarti bebas pajak, tapi sudah dipajakin di perusahaan, maka atas laba ditahan ini si pemilik CV mau ngambil uang boleh dan itu bebas pajak, bukan objek pajak. Oke. Tapi masalahnya adalah CV itu hartanya digabung dengan pribadi, bukan digabung secara pajak, maksudnya itu secara pajak dan secara ikatan hukum, CV dan pribadi itu hartanya itu adalah satu entitas sama. Artinya kalau CV-nya berhutang, CV nggak mampu bayar, cenderung si pribadi ini bisa dikejar oleh bank. Gitu. Jadi kalau teman-teman concern mengenai hal ini, udah bikin PT aja udah. Oke. Terus kalau PT, gaji dari PT itu adalah objek pajak, PPh 21 seperti biasa. Gitu. Oke. Jadi tapi bedanya gini, seolah-olah ini lebih mahal dibanding dibanding prefer di CV kan, padahal nggak juga loh. Gaji itu bayar gaji sebelum kena PPh, ngerti nggak? Tadi kan prefer itu harus sudah kena PPh dulu, yang sekarang nilainya 22% atau 25% dulu itu. Nah, setelah kena pajak baru prefer gratis pajak. Sedangkan gaji dari awal tidak kena pajak dulu, langsung bayar gaji, beban gaji. Nah, gaji ini kan pajak berapa? Cuma 5% kalau cuma 50 juta. Oke, di situ ya. Jadi, bukan berarti PT itu lebih murah, ada strateginya. Nah, dan terus PT itu hartanya itu dipisah antara pribadi dengan si PT. Artinya kalau PT-nya berhutang, PT nggak mampu bayar, pribadinya nggak dikejar. Tinggal dipalit aja PT-nya selesai. Gitu. Oke. Terus pertimbangannya adalah kalau lu nggak punya masalah dengan keuangan, bikin aja PT. Oke, kalau lu mepet keuangan dan hal-hal tadi itu nggak terlalu concern, bikinlah CV. Nggak ada masalah.
Oke. Tapi kalau lu keuangan nggak ada masalah, bikinlah PT. Kenapa? Karena lu nggak tahu nih ke depan ini PT bakal berkembang jadi apa. Bisa aja jadi besar gitu kan, kita nggak tahu. Oke. Terus yang lainnya dari sisi pajak dan accounting, gua rasa sih sama semua ya, nggak ada bedanya antara PT dan CV. Konsultannya sama, beban-bebannya sama, laporan neraca, laba ruginya sama persis, semua sama. Gitu. Cuma tadi prinsip-prinsip mengenai prefer dan gaji itu aja yang berbeda sih. Modalnya juga beda ya. Kalau kalau modal itu PT itu minimal 2 orang, direktur dan komisaris. Kalau CV itu komunitas aktif, komunitas tidak aktif namanya. Ya, tapi secara pajak ya sama aja. Pajak itu kayaknya belum mengenal komunitar gitu deh. Eh, Cuman komisaris dan direktur gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Kayaknya sih cuma itu doang. Kalau teman-teman ada informasi lebih lanjut, boleh langsung ditaruh di komentar aja di bawah ya. By the way teman-teman, kalau mau bikin CV, bikin PT, bisa sama gua, bisa tanyain. Kita bisa bantu untuk proses CV dan PT. Dan kalau CV PT sudah jadi, kita bisa bantu untuk konsultan pajak dan akuntingnya. Gitu. Dan teman-teman, kalau Anda seorang konsultan atau calon konsultan yang bingung dengan urusan pajak dan akunting ini, bagaimana memulainya gitu. Nah, lu kalau mau berbisnis di industri pajak akuntansi, nah lu bisa barengan sama gua membangun coaching untuk ini. Kita bantu orang untuk memulai industri bisnisnya dari nol sampai dia sukses gitu. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. Teman-teman bisa hubungin saya di media sosial atau di YouTube ini atau di pajaksmart.com. Oke, boleh ke pajaksmart.com, tinggal cek informasi gua di situ. Oke, thank you.